Sidang perdana Harvey Moise, artis Sandra Dewi ikut mengelola hasil uang korupsi timah total 300 triliun. Suami dari artis Sandra Dewi hari ini jalani sidang perdana korupsi timah. Terdakwa Harvey Moise yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refinet Bangkatin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPO. Dari hasil kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. JPU menjelaskan TPPO dilakukan Harvey dengan menggunakan sebagian uang biaya pengamanan peralatan processing penglogam timah sebesar $500 Amerika Serikat, AS, sampai $750 AS per ton dari 4 smelter swasta untuk kepentingan pribadinya. Keempat smelter dimaksud, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Selanjutnya, pembelian satu bidang tanah di Senayan Residence, Jakarta, dengan pemegang hak atas nama Harvey. Kemudian dilakukan pembangunan dengan menggunakan rekening khusus yang dibuka Harvey dengan sumber dana sebagian besar berasal dari PT Quantum Skyline Exchange dan PT Refinet Bangkatin. Setelah itu, dipakai untuk pembelian satu bidang tanah atau bangunan yang beralamat di Komplek Perumahan Green Garden Blok N5 Kafling nomor 25, Kebon Jeruk, Jakarta pada tahun 2021 atas nama Harvey. Uang tersebut, kata JPU, juga digunakan untuk pembayaran sewa rumah di Malvern Oasis Melbourne, Australia senilai 5,76 miliar rupiah serta pembelian mobil mengatasnamakan nama orang lain atau perusahaan orang lain, yaitu PT Mitra Jasa Utama Semesta, Jaswindo 3 Perkasa, dan Gusti Arik Ibrahim Siregar. Berikutnya, untuk pembelian satu unit mobil Mini Cooper atas nama Harvey dan Rolls-Royce tanpa bukti kepemilikan kendaraan bermotor, BKPB, mentransfer ke rekening pemilik toko daring dengan nama Snowceline Luxury untuk pembelian berbagai tas bermerek Sandra Dewi, serta mentransfer uang ke saudara-saudaranya sebagai hadiah antara lain kepada Mira Moise dan Kartika Dewi masing-masing sebesar 200 juta rupiah. JPU melanjutkan, uang tersebut juga digunakan Harvey untuk mentransfer ke rekening atas nama Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi yang baru dibuka pada 2021, yang selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadinya dan Harvey. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk mentransfer ke rekening Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi, antara lain pembayaran cicilan dan pelunasan rumah di Tepakubono House, Kebayoran Baru, Jakarta atas nama Sandra Dewi serta bangunan di atas tanah Blok J, 3 Jalan Haji Kelik, Permata Regensi atas nama Kartika Dewi, Blok J, 5 dan J, 7 atas nama Sandra Dewi, dan Blok J, 9 atas nama Raymond Gunawan. Kebutuhan pribadi Sandra Dewi lainnya yang dimaksud, yakni pembelian sebanyak 88 tas bermerek, 141 perhiasan, serta menyimpan sejumlah uang dan logam mulia menggunakan Safe Deposit Box, SDB, di Bank CMB Niaga atas nama Sandra Dewi, dalam kasus dugaan korupsi timah. Harvey bersama menir PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim diduga menerima 420 miliar rupiah. Akibat perbuatan korupsi tersebut dan TPPO, Harvey didakwa merugikan keuangan negara total 300 triliun rupiah. Ini dari FID 1 garing 07 garing 2012
Identitas terdakwa: nama lengkap Harvey Muiz, tempat lahir Ujung Pandang, umur 38 tahun, tanggal lahir 30 November 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tepakuan House, Teton House, F, RT 03, RW 01, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, agama Katolik, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1 dari University Melbourne. Terdakwa di lorong penahanan di Rumah Tahanan Negara tanggal 27 Maret sampai dengan sekarang. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Harvey Muiz yang mewakili PT Refine Pangkatim pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor PT Timah TBK di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51 Kota Pangkal Pinang dan di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Bangka Belitung nomor 10A Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Novotel Bangka Pinang, di hotel dan restoran Sofia yang berada di Jalan Gunawarman Jakarta Selatan, Hotel Gubernur Jakarta, Hotel Novotel Bangka Belitung, yaitu pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 1 Desember 2019, Henry Lee selaku beneficial owner PT Tingindo Iterusa, Fanny Linda selaku marketing PT Tingindo Iterusa sejak tahun 2008 sampai dengan Agustus 2018, Rosalina selaku direktur dibanding pelaku peserta. Menurut kuasa hukum terdakwa yang lain. Yang dapat apa ya? Baru disidangkan sekarang. Oh, ya karena banyaknya, karena cukup banyaklah perkara ini terdakwanya, tentu kami perlu waktu lah untuk proses pemeriksaan akan tersangka dan proses penyidikannya kan maka kami tidak perlu waktu menuju dakwaan dan proses pemeriksaannya tidak bisa secara ancaman pidana sesuai dengan di Undang-Undang Tipikor pasal 28 pasal 3 ancamannya mungkin itu ya masih kita akan lakukan. Oh, kita pemberian tipikor baik ya. Terdakwa ini didakwa dengan dakwaan kumulatif, dakwaan tipikor dan dakwaan tipikor. Tentunya pembuktiannya kita membuktikan baik dakwaan kami tipikor dan juga tipikor dalam satu rangkaian dari mulai dakwaan sampai nanti. Jadi proses pembuktiannya dengan sedemikian banyak saksi tentu tidak bisa bersama. Kita jadwalnya nanti majelis hakim menyampaikan dijadwalkan lebih nanti. Baik, demikian. Kenapa tadi kuasa hukum Mas Kiti? Nah, itu mungkin ditanyakan ke penasihat hukum ya. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Sini. Ayo,